Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid SD Albana serta anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita sampai akhir bulan Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam tetap tercurahkan, tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarahkan kita, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dengan wasilah agama yang hak, yakni adil Islam. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, di sini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi infak, sedekah dan zakat di Pondok Ramadan ini. Kita bahas satu persatu dari infak. Infak itu adalah harta atau materi. Contohnya kita infak uang, kita infak semen, kita infak genteng, kita infak besi, pasir dan lain sebagainya. Itu namanya infak. Kalau sedekah itu adalah non materi. Toba subiha biwaji ahika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu itu sedekah. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya berinfak, orang miskin bersedekah. Yang kaya ngasih semen, ngasih pasir, ngasih genteng, ngasih besi ke masjid seumpamanya. Terus yang miskin membantu untuk kerja bakti. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, hikmahnya infak dan sedekah itu banyak sekali. Akan mempermudah rezeki kita, akan menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Masalul ladzi yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah meluaskan dan mengetahui. Itu arti dari firman Allah tersebut. Yang keempat, yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Itu hikmahnya. Yang keenam atau kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang bersedekah. Jadinya hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres,
dan penyakit kejiwaan lainnya. Selanjutnya mendapat pahala yang tidak terputus. Selanjutnya menghapus kesalahan dan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah dari infak dan sedekah. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang ketiga tadi sudah menjelaskan tentang infak, sudah menjelaskan tentang sedekah. Sekarang akan menjelaskan tentang zakat. Zakat itu kalau menurut bahasa itu adalah tumbuh, berkembang, suci, baik dan berkah. Itu kalau menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah agama, zakat itu adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan persyaratan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Yang artinya apa? Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selain memerintahkan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan setiap muslim untuk berzakat. Dan zakat hukumnya adalah fardu ain bagi orang yang memiliki harta cukup. Terus kita lanjut syaratnya. Syarat dan ketentuan zakat. Yang pertama merdeka, dalam artian berdiri di atas diri sendiri dan tidak dalam kuasa orang lain, itu merdeka. Yang kedua, beragama Islam. Jelas, orang yang beragama Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga, baligh dan berakal. Anak kecil dan orang gila yang memiliki harta mencapai 1 nisab tidak dikenai kewajiban zakat. Karena apa? Karena mereka tidak dituntut untuk beribadah seperti zakat, sholat dan puasa. Selanjutnya syarat harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati. Yang pertama mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai batas wajibnya zakat. Jika belum mencapai nisab, ia belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Yang kedua, dalam kepemilikan penuh. Yang dimaksud di sini adalah seseorang membayar zakat harus dengan menggunakan harta atau benda milik sendiri, tidak boleh milik orang lain. Yang ketiga, dimiliki lebih dari satu atau haul. Dimiliki lebih 1 haul atau 1 tahun. Harta yang sudah mencapai nisab wajib dizakati jika sudah berlalu 1 tahun dengan menggunakan penanggalan hijriyah. Terus selanjutnya melebihi kebutuhan pokok. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan rutin yang diperlukan seseorang bersama keluarganya dan alat yang diperlukan untuk pekerjaan seseorang. Yang kelima, bebas dari hutang. Terus selanjutnya syarat sah zakat. Syarat sah zakat itu ada dua. Yang pertama, niat.
niat zakat harus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyerahkan hak kepemilikan. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu menjadi milik orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya anak-anakku semuanya, zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kita terangkan satu persatu dari zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan setiap mukallaf, orang Islam, baligh dan berakal pada penghujung bulan Ramadan. Zakat fitrah yang dikeluarkan itu berupa makanan pokok yang dibayarkan sebanyak 1 sok 3,2 liter atau 2,5 kg. Tujuan zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan jiwa atau mensucikan diri dari dosa-dosanya dan memberikan makanan bagi fakir miskin. Hukumnya zakat fitrah itu adalah wajib ain, yang artinya wajib bagi umat muslim, laki-laki, perempuan, tua atau muda. Dengan dalil dalam QS Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu ila anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya syarat-syarat wajib membayar zakat. Syaratnya itu jelas Islam, jelas orang Islam. Yang kedua, membayar zakat fitrah dilaksanakan setelah terbenamnya matahari dari bulan Ramadan, dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki harta yang berlebih dengan ketentuan kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Terus kapan waktu pembayaran zakat fitrah itu? Ada 5. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib, yang diwajibkan pada saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan, yaitu malam takbiran, yang wajib itu. Terus yang sunnah, yang disunahkan, yaitu dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat id, itu sunnah. Waktu makruh, waktu yang dimakruhkan, yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat id tetapi belum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Itu hukumnya makruh. Terus yang haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Itu diharamkan. Sekarang golongan orang yang menerima zakat. Di dalam surat At-Taubah
ayat 60 diterangkan, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghurimi wa fi sabilillahi ibn sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Di ayat ini diterangkan bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Itu yang dimaksud fakir. Kalau miskin, orang yang mempunyai harta adalah miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah petugas, panitia, atau lembaga yang mengurus, mengumpulkan, mengelola, dan membagikan zakat kepada masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Itu mu'alaf, itu berhak menerima zakat. Selanjutnya riqab adalah budak yang akan memerdekakan dirinya dengan menebus atau membayar uang tebusan. Yang selanjutnya ibnu sabil, itu adalah orang yang bepergian untuk tujuan kebaikan dan pengembangan Islam, tetapi dalam perjalanan ia kehabisan bekal, itu berhak menerima zakat. Ghorim itu adalah orang yang banyak utang, yang utangnya bukan untuk foya-foya. Terus sabilillah itu apa? Orang yang berjuang di jalan Allah untuk kemaslahatan umat Islam. Itu tadi keterangan tentang zakat fitrah. Sekarang zakat mal. Zakat mal itu adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, buah-buahan, emas dan perak, dan perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sekarang kalau emas itu nisab atau haulnya itu 98,6 gram. Haulnya itu 1 tahun. Kalau kamu mempunyai emas 98,6 gram, itu wajib mengeluarkan zakat. Kadar zakatnya berapa? 2,5%. Kalau perak 624 gram, sama dengan 15,6%. Kadar zakatnya 2,5%. Kalau hasil pertanian atau perkebunan 930 liter bersih dari kualitas, kadar zakatnya itu ada 2. Pengairan tanpa biaya 10%. Tapi jika pengairannya dengan biaya itu cuma 5%. Terus rikas itu adalah harta terpendam 1/105, tidak perlu menunggu 1 tahun. Kalau itu 20% kadar zakatnya. Kalau hasil tambang seharga emas itu 2,5%. Sekarang kambing 40 sampai 120 ekor. 1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih, kadar zakatnya itu. Kalau kambing kamu 121 sampai 200 ekor, berarti kamu kadar zakatnya adalah 2 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih. Kalau kambingmu 201 sampai 399 ekor, berarti kadar zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih. Selanjutnya setiap bertambah 100 ekor, berarti tambah 1 ekor kambing umurnya 2 tahun. Kalau kerbau
itu 30 sampai 39 ekor. Berapa kadar zakatnya? Kadar zakatnya adalah 1 ekor kerbau umur 1 tahun. Kalau 40 sampai 59 ekor, 1 ekor kerbau umur 2 tahun. 60 sampai 69 ekor, 2 ekor kerbau umur 1 tahun. Umurnya 1 tahun. Kalau 70 sampai 79 ekor, 2 ekor kerbau umur 2 tahun sampai selanjutnya. Tambah 10, tambah 10, tambah 10, berarti kamu tambah 1 ekor. Itu jika sudah mencapai nisab atau haulnya. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, hanya itu yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila dalam Ustadz menyampaikan materi tentang zakat, tentang sedekah, tentang infak, ada kurang lebihnya, Ustadz minta maaf. Ustadz hanya manusia biasa, tak lepas dari salah, tak lepas dari dosa. Karena itu Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Ustadz, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.